Satu persatu sifat asli Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, dibongkar BIN, yaitu Badan Intelijen Netizen, bukan Badan Intelijen Negara. Di berbagai platform, terutama TikTok, netizen ramai-ramai menyorot dan membongkar aib-aibnya. Bukan hanya Purbaya, tabiat buruk anaknya juga turut dibongkar BIN. Malah kalau boleh dibilang, kelakuan anaknya lebih tidak beradab. Karena memfitnah Sri Mulyani adalah agen CIA. Dan seolah-olah dia sangat senang ayahnya menggantikan Sri Mulyani. Yang menarik juga, ada yang membongkar kalau Purbaya diduga kuat mengalami sakit jiwa akut, yaitu menderita NPD atau gangguan kepribadian narsistik. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak satu persatu. Pertama, video dari kata.co.id. Purbaya kelihatan sangat angkuh ketika menanggapi soal respon pasar modal yang negatif setelah dia menjadi Menq. Dia terus mengubar dan membanggakan diri kalau dia penting. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya? Sebelum di sini saya di KSP juga bahkan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP, bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat, kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar, 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Di belakang nggak dibayar, mungkin sekarang dibayar, saatnya dibayar sekarang. Gaji gede nggak sini? Kira-kira gitu. Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, dengan ini ahli fiskal kita Pak Suhasil. Jadi saya nggak akan terlalu gampang, saya nggak perlu waktu untuk belajar lagi. Berikut video dari Satu Indonesia jelas memperlihatkan kesombongan Purbaya. Coba teman-teman dengar katanya, sangat narsistik. Kalau ada saya, tenang-tenang aja lah. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Kita jago memanage itu, nggak usah takut. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis, 1998, 2008-2009, 2015 sama 2020. 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. Betul. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah. Karena tokonya tutup. Kita semua kena sakit kan. Betul. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan, nggak hancur juga ekonominya. Kita dibanding negara lain masih lumayan dan dipuji-puji kan. Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari 4 krisis-krisis sebelumnya. Jadi 2020, krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Video dari akun Nofri007 berikut ini memperlihatkan mentaliti Purbaya. Jadi memang bukan kesalahan saat dia meremehkan demo dan tuntutan 17+8. Aslinya Purbaya memang seperti ini, sangat narsistik dan suka meremehkan. Dia menyebut orang yang bermain TikTok itu tidak ada kerjaan. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Para pelaku bisnis kita sebetulnya sedang ekspansi. Cuman mereka jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut. Tapi kan saya lama di pasar. Saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Juga tadi saya dikasih baru mungkin jam 12:30. Saya pikir saya ditipu. Video dari akun cktp.id juga ikut menyorot Purbaya. Saya setuju banyak pejabat itu tumbang bukan karena gagal kerja, tapi karena kurangnya empati, alias terlalu arogan dan suka meremehkan. Ada-ada aja gebrakannya guys. Baru beberapa jam dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah bikin gaduh dan trending di sosmed. Bukan karena prestasi, melainkan karena ucapannya. Soal tuntutan 17+8, Purbaya menjawab dengan enteng.
Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Seolah-olah demonstrasi hanyalah hobi orang lapar. Padahal rakyat turun ke jalan bukan sekadar cari nasi kotak, melainkan menyuarakan keresahan. Ketika ditanya soal IHSG anjlok, jawaban Purbaya juga bikin alis terangkat. Saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Dan belum cukup, anaknya pun ikut bikin blunder di Instagram. Waduh, yang dimaksud tentu saja Sri Mulyani. Isu itu tadinya cuma rumor candaan di medsos, tapi dengan enteng dipopulerkan lagi oleh anak pejabat. Tapi kata Pemret Radio Suara Surabaya, masalah Purbaya bukan cuma soal slip of the tongue. Ini soal hilangnya empati. Barangkali Bapak lupa, banyak pejabat di negeri ini tumbang bukan karena gagal kerja, tapi karena gagal berempati. Untungnya, pagi ini saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani, Purbaya mulai sadar. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Akun Tribun Kaltim membongkar soal perangai anaknya yang memang membenci dan selalu mengkritik Sri Mulyani. Dia bahkan menyebut rakyat dan pemerintah bodoh dan maling. Dia juga flexing kartu BCA prioritasnya. Dia menyebut ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Namun terkini postingan tersebut sudah lenyap. Di akun TikToknya @yudosadewa beberapa videonya masih ada. Ia pun sempat menyinyiri kinerja Sri Mulyani saat menjabat Menteri Keuangan. Hal itu terkait program Tapera 3% yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Yudo tidak segan menyindir masyarakat dan pemerintah yang disebutnya sama-sama bodoh dan maling. Pada video terakhirnya, ia juga membuat video soal orang miskin. Ia mengungkap ciri-ciri orang miskin yang sering ditemui. Dalam video itu, Yudo pun menunjukkan kartu BCA prioritas yang dimiliki. Dalam unggahan lain, Yudo juga sering memamerkan saldonya yang bernilai ratusan juta rupiah hingga soal trading. Sang ayah, Purbaya, juga pernah menyebut Yudo sebagai bocah trader. Akun Putra Aji Sujati membongkar Purbaya terlalu sombong, tapi malah faktanya kebalikan. Karena respon pasar terhadap Purbaya setelah menjadi Menkyu sangat negatif. Pernah dengar nama Purbaya Sadewa? CV-nya keren. Insinyur Elektro ITB, doktor ekonomi dari Purdue, pernah kerja di Schlumberger, jadi chief ekonomis sampai ketua LPS. Dari segi pendidikan dan pengalaman teknis, beliau jelas nggak kaleng-kaleng teman-teman. Pas dilantik kemarin jadi Menteri Keuangan, Pak Purbaya bilang saya ini orang pasar. Kedengarannya ya keren, tapi anehnya justru setelah itu pasar malah goyang Pak. ESG nyungsep. Yield obligasi naik, artinya pasar nggak langsung percaya sama klaimnya. Kita harus akui teman-teman, di LPS beliau punya catatan keren. Contoh kayak likuidasi bank bermasalah lebih cepat, klaim nasabah dipercepat, aset LPS naik konsisten, itu bukti teman-teman, dia bisa kerja cepat dan tegas. Tapi ya kita tahu LPS itu cuma semacam satpam sistem perbankan aja. Posisi Menteri Keuangan ini beda Pak, beda level ya. Di sana itu dia harus mikirin APBN, utang negara, pajak, dan geopolitik. Sekarang kalau kita bandingin dengan Bu Sri Mulyani misalnya, yang Menteri Keuangan sebelumnya, banyak yang kritik ya Bu Sri Mulyani itu kan soal pungutan pajaknya. Tapi dunia internasional itu hormat loh teman-teman sama beliau. Misal kalau ngomongin kredibilitasnya deh, bikin Indonesia itu dipercaya investor global loh. Nah sementara Pak Purbaya belum punya track record ini teman-teman. Masalah lainnya misal kayak gaya komunikasinya. Bahkan Pak Purbaya itu sampai mengklaim ya memang dia itu gaya komunikasinya ala cowboy teman-teman. Bahkan diakui sendiri sama beliau. Ya, atuh baru dilantik aja langsung mancing emosi rakyat kan. Ini yang harus dirubah polanya. Tiba-tiba lagi anaknya bikin story berucap Bu Sri Mulyani agen CIA. Nah, posisi Menteri Keuangan ini berat sebenarnya teman-teman. Karena ya kalau Pak Purbaya terlalu politik bisa bikin ekonomi hancur. Tapi kalau terlalu keras bisa dipaksa mundur lebih cepat pastinya. Jadi bukan lagi cuma soal pintar ngitung di sini. Tapi soal punya keberanian di tengah tarik ulur politik. Pertanyaan pentingnya teman-teman ya. Pak Purbaya ini bakal jadi penyelamat fiskal atau justru ya jadi korban sistem politik yang sama seperti sebelumnya. Karena apapun jawabannya, dampaknya itu langsung ke kita sebagai masyarakat. Harga kebutuhan, lapangan kerja, sampai ya masa depan ekonomi Indonesia. Menurut kalian gimana? Coba deh. Dari akun Neni Nurhayati 36, dia juga turut mengkritik Purbaya dan anaknya. Menurutnya Purbaya dan anaknya tidak beretika, apalagi menyerang Sri Mulyani secara personal. Pernyataan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Pak Purbaya dan juga anaknya update status di media sosial, keduanya menimbulkan kontroversi di ruang publik. Sebelumnya Pak Purbaya menyampaikan di ruang publik bahwa tuntutan 17+8 basically sebagian
itu adalah suara rakyat kecil. Mungkin sebagian merasa terganggu karena hidupnya masih kurang. Dan keesokan harinya, anaknya update status di sosial media yang menyampaikan bahwa ayahku melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Ini ayah dan anak keduanya sama-sama menciptakan kegaduhan di ruang publik yang sebetulnya tidak perlu. Menyebut Ibu Sri Mulyani sebagai agen CIA Amerika ini tentu bukanlah kritik politis, karena itu adalah kritik yang sudah personal attack gitu, menyudutkan seseorang dengan narasi yang ini menyesatkan dan cenderung berbahaya, karena ini juga bisa mencederai prinsip diplomatis pemerintahan. Dan hal ini tentu saja menunjukkan bagaimana ketidakmampuan pejabat publik kita itu dalam mengelola komunikasi publik. Dan terutama seorang ayah seharusnya bisa memberikan teladan untuk anaknya. Dalam ilmu komunikasi, komunikasi itu sifatnya irreversible. Artinya apa? Apa yang sudah kita ucapkan di ruang publik itu tidak mungkin bisa ditarik kembali. So that's why untuk para pejabat publik ketika akan menyampaikan komentarnya di ruang media atau di ruang publik, itu seharusnya bisa hati-hati, atau kemudian dalam menyampaikan pendapatnya itu bisa dipikir dulu kalau kemudian tidak ada datanya atau kemudian tidak masuk logika gitu ya dalam memberikan tanggapan ataupun komentar di sosial media, ya itu lebih baik diem aja gitu atau irit aja gitu dalam berbicara. Karena apa? Apa yang kemudian diucapkan oleh pejabat publik di ruang publik itu mencerminkan sebuah kebijakan, dan itu akan menjadi rujukan oleh media ataupun kemudian masyarakat sipil lainnya. Dan hal ini juga untuk menghindari nih clickbait media yang itu akan jadi judul atau akan jadi headline media. Ya lebih baik kalau nggak ngerti, kalau kemudian apa yang akan disampaikan kira-kira ini akan menciptakan kegaduhan dan menimbulkan kontroversi di ruang publik, ya cukup diam aja atau jawab aja seperlunya, tidak perlu melebar kemana-mana. It would be better, I think. Dan tolong kepada Pak Purbaya, di awal kepemimpinan Bapak ini jangan menunjukkan arogansi kuasa. Justru berikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Dari Urban Fit News kembali menyorot soal pernyataan Purbaya yang menyebut tuntutan 17+8 hanya datang dari masyarakat kecil. Tuntutan apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Dari akun Fitgramindo memperlihatkan arogan dan angkuhnya anaknya Purbaya yang merendahkan orang miskin. Menurutnya orang miskin biasanya rasis. Dia juga flexing dengan kartu BCA prioritasnya. Ciri orang miskin yang sering gue temuin, yang pertama crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati, di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lo ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dibasmi adalah mental ngemis. Ada juga klarifikasi dari anaknya Purbaya. Dia mengatakan dia menyebut Sri Mulyani agen CIA itu hanya bercanda. Tapi klarifikasinya kacau. Dia mengatakan itu hanya digoreng dan viral. Dan itu hanya jokes untuk ternak Mulyono yang disebut agen CIA. Jadi dia juga mau mengatakan Sri Mulyani ternak Mulyono. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya
nggak beneran ya, Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi nggak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Jadi ya udahlah. Dan aku mohon maaf, dan itu tidak benar sama sekali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir ini menarik dan cukup panjang dari channel Pajak Smart. Dia membongkar ada dugaan kuat kalau Purbaya mengidap gangguan mental, yaitu NPD, atau kata sederhananya, gangguan kepribadian narsistik. Teman-teman, gue dapat kabar yang kurang mengenakan ya mengenai Menteri Keuangan kita yang baru ini. Banyak komentar di konten-konten gue ya, bahwa orang ini sakit NPD. NPD itu apa? Gue nggak ngerti. Mungkin teman-teman tahu ya, apa itu sakit NPD? Gue tidak familiar. Dan berulang-ulang gitu loh. Berulang-ulang banyak orang mengatakan dia sakit NPD sampai gue harus mencari tahu gitu ke Gemini ya, ke AI, apa itu NPD? NPD adalah Narcissistic Personality Disorder. Ini adalah sebuah gangguan kepribadian yang sangat-sangat serius gitu ya. Bayangkan teman-teman, Menteri Keuangan baru dilantik 1 hari dan diduga ya, ini masih dugaan teman-teman ya, sakit jiwa. Ampun dah. Diduga sakit jiwa yang namanya NPD ya. Gue nggak langsung percaya dong. Kemudian gue kasih link video beliau ini, si Bapak Menteri Keuangan yang baru ini kepada si Gemini. Gue tanya, apakah ini menunjukkan ciri-ciri orang NPD? Ternyata iya, bos. Ternyata iya. Iya, dia itu dari videonya menunjukkan ciri-ciri orang NPD. Gue masih nggak percaya. Gue kasih lagi video yang lain menunjukkan beliau ini. Dan ternyata memperkuat indikasi bahwa beliau ini sakit NPD, teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, orang sakit jiwa, bukan orang gila ya, sakit jiwa ya. Kita semua punya level sakit jiwa yang masing-masing, tapi orang ini diduga ya menunjukkan ciri-ciri sakit jiwa yang akut, memimpin kita semua menjadi Menteri Keuangan, memimpin puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan. Wah, coba teman-teman, gua kasih teman-teman lihat ya, ini adalah chatting gua di Gemini AI ya. Gemini AI tentu saja ini bukan sebuah kajian akademis dan bukan sebuah diagnosis dari dokter teman-teman ya, tetapi gue pengen kasih perspektif aja dari hasil yang gua lakukan sendiri teman-teman ya melalui AI. Sakit apa sih NPD itu? Karena gue nggak paham kan awalnya kan, apa itu NPD? Karena saking banyaknya orang yang ngomong, gue sampai tanya nih kepada AI. Mengenal Narcissistic Personality Disorder (NPD) ya. NPD atau gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu jenis gangguan kepribadian yang serius. Anjay, serius. Kondisi ini membuat penderitanya memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan. Nah, Anda ingat teman-teman, 1 hari yang lalu, kira-kira ada nggak orang seperti itu? Sangat haus akan kekaguman dan perhatian. Nah, teman-teman, coba Anda masih ingat nggak waktu dia ditanya sama IDN News? Dia tanya, kamu nggak kenal saya? Anjir, siapa yang kenal lu? Gua aja nggak kenal sama lu, siapa yang kenal lu gitu ya? Serta kurangnya empati terhadap orang lain. Nah ini nih, ini yang dia bilang apa tuh? Yang dia bilang 17 plus 8 atau berapa sih? Berapa belas plus berapa itu keinginan masyarakat terhadap perubahan DPR itu, dia bilang itu cuman sebagian kecil masyarakat. Wah, nantangin demo masyarakat 50.000 ini orang ini ya. Meskipun penderita NPD bisa terlihat sangat percaya diri di balik topeng tersebut. Nah, ini teman-teman ya, hati-hati ya, di balik topeng tersebut mereka sebenarnya memiliki harga diri yang sangat rapuh. Anjirir. Kita dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan yang diduga sakit jiwa, yang diduga memiliki harga diri yang sangat rapuh. Aduh, reshuffle lagi, reshuffle lagi.
Mereka sangat sensitif terhadap kritik, bahkan yang paling kecil sekalipun. Oh, pertanyaan gua, ada nggak orang yang berhasil mengkritik dia kemarin? Nggak ada, teman-teman ya. Semuanya dihantam balik sama dia, semua dimuntahkan sama dia. Hari ini dong minta maaf. Hari ini hari pelantikan minta maaf ya. Day one ya, seorang menteri day one, hari pertama dia menjadi menteri, dia meminta maaf akibat perbuatan dia sendiri di hari kemarin ya. Dan bisa meresponnya dengan kemarahan atau rasa malu yang mendalam. Oke. Gejala dan karakteristik utama. Seseorang dengan NPD mungkin menunjukkan beberapa karakteristik berikut ya. Yang pertama, rasa mementingkan diri sendiri yang ekstrim. Wah, teman-teman masih ingat ya kemarin bagaimana? Mereka yakin bahwa mereka lebih unggul dari orang lain dan pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Wow. Ini kata Gemini AI ya, bukan kata gue teman-teman ya. Bukan kata gue ya. Gue bukannya mencocokologiin orang ini, enggak ya teman-teman ya. Bukan kata gue loh ini ya. Ini katanya AI Gemini ya. Yang kedua, fantasi kebesaran. Mereka sering berfantasi tentang kesuksesan, kekuasaan, kecemerlangan, atau cinta yang tak terbatas. Wah, kemarin ada yang orang yang ngomong tuh mau memperbaiki ekonomi dalam waktu 3 bulan. Ada yang ngomong tuh mau pertumbuhan ekonomi berapa? 6, 7, 8%. Ada yang ngomong tuh bahwa dia bisa dikasih waktu memperbaiki ya negaranya 3 bulan lah kira-kira gitu ya. Dan nanti tidak akan ada lagi orang yang protes. Wah, ngeri guys, ngeri, 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 ngeri. Haus akan kekaguman. Mereka terus-menerus mencari perhatian dan pujian dari orang lain. Waduh, waduh, kok mirip? Rasa berhak yang kuat. Mereka merasa bahwa mereka berhak mendapatkan apapun yang mereka inginkan dan berharap orang lain akan mengikuti semua permintaan mereka. Kemarin ada satu orang menteri bilang, saya akan ciptakan katanya ya. Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%. Atau gimana lah kalimatnya gitu ya. Seolah-olah tinggal membolak-balik telapak tangan, bisa berubah tuh semua negara ini seperti yang dia mau ya. Waduh, kok mirip? Kurangnya empati. Mereka kesulitan untuk mengenali atau mengidentifikasi perasaan dan kebutuhan orang lain. Waduh, kok mirip? Sering memanfaatkan orang lain. Mereka tidak ragu untuk memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Oke. Sikap sombong dan arogan. Nah, sikap selengean, sombong, arogan, songong ya. Mereka cenderung merendahkan orang lain yang dianggap tidak sepenting atau sebaik mereka. Masih ingat teman-teman? Di YouTube dia bilang, Anda salah, gue yang benar ya, Anda salah. Orang-orang tuh pada nggak ngerti. Waduh, seolah-olah dia yang paling pintar di dunia ini ya. Waduh, kok mirip? Reaksi sensitif terhadap kritik. Mereka bisa menjadi sangat marah atau merasa malu jika dikritik atau tidak diakui. Oke. Penyebab dan pengobatan. Penyebab pasti dari NPD tidak sepenuhnya diketahui. Aduh, penyakit nggak jelas. Tetapi diperkirakan kombinasi dari beberapa faktor berikut berperan. Satu, faktor genetik ya. Ada kemungkinan faktor keturunan berperan. Oke, siapa bapaknya? Siapa mamanya? Nanti kita kulik. Lingkungan. Pengalaman masa kecil seperti pola asuh yang terlalu memanjakan atau sebaliknya, pengabaian dan kritik berlebihan bisa menjadi pemicu. Oke, kita perlu cari tahu ya. Ini Menteri Keuangan kita, Bos. Menteri Keuangan seluruh negara kita ini ya. Kalau salah orang pilih, kalau salah pilih orang bisa celaka ini Prabowo nih ya. Faktor neurobiologis. Ada kemungkinan perbedaan dalam struktur dan fungsi otak yang mempengaruhi regulasi emosi dan perilaku. Oke, apakah otaknya bermasalah? Pengobatan untuk NPD umumnya melibatkan psikoterapi. Oke, apakah dia minum obat saat ini? Kalau belum, mungkin boleh ya ke psikiater ya. Seperti terapi perilaku kognitif ya, CBT atau terapi skema. Tujuan terapi adalah untuk membantu penderita NPD memahami perilaku mereka, mengembangkan empati, dan membangun harga diri yang lebih sehat. Oke. Gimana teman-teman? Coba lu komentar. Menurut lu gimana teman-teman? Gue sih udah curiga banget ya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menunjukkan gejala-gejala ini, sangat penting untuk mencari bantuan profesional kesehatan mental ya. Gangguan ini sulit diatasi tanpa bantuan ahli dan dukungan profesional biasa sangat membantu. Bisa sangat membantu ya. Oke. Nah, ini gua kasih YouTube teman-teman ya. Ini gua kasih YouTube. Apakah orang ini mempunyai ciri-ciri NPD? Gua kasih YouTube yang ini nih. Breaking news ya, Kemenkeu sambut Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa pengganti Sri Mulyani ya. Video yang ini nih dari Kompas TV ya.
Gua tanya dong, apakah orang ini mempunyai ciri-ciri NPD? Ini jawaban dari Gemini AI. Saya telah menonton video Anda dan memahami konteksnya. Berdasarkan apa yang disampaikan dalam video, orang tersebut menunjukkan beberapa perilaku yang sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Guys, aduh guys, gimana nih guys? Gue jadi khawatir nih guys, deg-degan ini guys. Negara lagi dikendalikan atau dibawa gerbong keuangannya oleh orang yang diduga memiliki perilaku atau ciri-ciri gangguan kepribadian narsistik (NPD). Namun, penting untuk diingat bahwa diagnosis NPD hanya dapat diberikan oleh profesional kesehatan mental ya, seperti psikiater atau psikolog klinis. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah di antara Anda ada yang seorang psikiater? Di antara Anda nih, yang penonton video gue ini ya, atau Anda seorang psikolog klinis, coba lu membuat analisa. Apakah beliau ini memang seorang yang mempunyai ciri-ciri NPD? Lu nggak usah mendiagnosa dia atau menjudge dia, enggak. Tapi ciri-cirinya, apakah ciri-cirinya ada? Ciri-ciri NPD pada beliau ini. Kalau beneran NPD, mampus kita ya, satu negara dipimpin oleh orang sakit jiwa. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang terlihat dalam video yang bisa menjadi mengarah pada NPD. Pertama, dia mempunyai rasa superioritas dan keistimewaan. Orang tersebut tampaknya memiliki pandangan yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri. Ia merasa lebih unggul, lebih istimewa, dan lebih penting daripada orang lain. Ini terlihat dari cara ia berbicara dan memandang orang lain sebagai anjing di bawahnya. Oke. Ya, 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 ya. Gue sih merasakan teman-teman ya. Gimana dengan Anda? Apakah Anda merasakan? Orang ini kayak menganggap rendah orang lain gitu loh. Gue masih ingat banget ketika dia mengatakan kepada si wartawan IDN Times itu. Kamu dari mana katanya? Ya saya dari IDN Times. Oh kamu nggak tahu saya katanya. Anjing digituin wartawan sama orang ini. Aduh. Kayaknya iya. Kayaknya gue sih berpendapat masuk nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman ya masuk ini ya. Gimana menurut Anda? Yang kedua, dia haus akan pujian dan kekaguman. Dalam narasinya, ia terlihat sangat membutuhkan pengakuan dan validasi dari orang lain. Ia menceritakan pencapaiannya dengan cara yang melebih-lebihkan untuk mendapatkan kekaguman. Nah lu. Aduh kok begitu, Menteri Keuangan. Kurangnya empati. Ia terlihat kesulitan untuk memahami atau peduli dengan perasaan orang lain. Perilaku ini seringkali membuat hubungan dengan orang-orang di sekitarnya menjadi berat sebelah dan merugikan. Oke. Arogan dan merendahkan orang lain. Sikapnya yang sombong dan cenderung meremehkan pendapat atau pencapaian orang lain sangat menonjol. Ini adalah cara bagi dirinya untuk mempertahankan posisi dominannya. Mampus guys, mampus kita ya. Kalau ketemu sama menteri seperti ini. Kalau beneran ya, mudah-mudahan tidak seperti ini ya. Sensitif terhadap kritik. Meskipun terlihat sangat percaya diri, penderita NPD sebenarnya memiliki harga diri yang sangat rapuh. Mereka cenderung bereaksi negatif terhadap kritik, meskipun kritik itu sangat-sangat kecil. Meskipun perilaku-perilaku ini terlihat jelas dalam video, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman ya, bahwa perilaku tidak sama dengan gangguan ya. Tidak semua orang yang menunjukkan perilaku narsis berarti punya NPD, belum tentu ya. Narsis bisa menjadi sifat kepribadian yang umum saja ya, kayak lu dan gua juga sama ya, punya NPD, kita nggak tahu punya narsis gitu ya. Sedangkan NPD adalah gangguan mental yang serius dan persisten atau konsisten ya. Konteks pentingnya adalah video tersebut hanya memberikan cuplikan kecil dari kehidupan pribadi seseorang ya. Untuk bisa mendiagnosis NPD, seseorang profesional perlu melihat pola perilaku yang konsisten, meluas, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Jadi, bisa dibilang orang tersebut menunjukkan banyak ciri-ciri yang seringkali ada pada individu dengan NPD. Namun, sekali lagi, satu-satunya cara untuk memastikannya adalah melalui evaluasi profesional. Oke, teman-teman ya. Gua nggak percaya dong. Gua cari video kedua nih. Video yang kedua yang ini nih. Yang ini nih. Yang ini ya. Tadi kan yang ini. Sekarang yang ini. Sama nih, masih di hari yang sama, tapi beda lokasi ya. Analisalah video ini. Masih orang yang sama nih. Apakah memperkuat indikasi dia mempunyai ciri-ciri NPD ya?
Gemini menjawab, saya telah menonton video kedua yang Anda lampirkan. Analisis dari video ini yang masih menampilkan orang yang sama memang memperkuat indikasi bahwa ia memiliki ciri-ciri NPD, gangguan kepribadian narsistik. Aduh guys. Gimana negara kita ini? Mau jadi apa negara kita nih kalau begini nih? Aduh guys, ini orang bakal mengelola berapa ribu triliun uang negara guys. Aduh guys. Wah, gue sih waspada gue ini ya. Worry gue. Berikut adalah poin-poin yang terlihat dari video ini ya, yang menambah keyakinan pada analisis sebelumnya. 1. Dia keasikan dengan fantasi kebesaran. Oke. Dalam video ini, ia secara terbuka berbicara tentang fantasinya menjadi sukses, kaya, dan memiliki pengaruh besar. Emang iya? Ia menganggap dirinya layak mendapatkan semua itu dan tampaknya tidak peduli dengan proses atau kerja keras. Ini adalah ciri khas dari individu dengan NPD yang seringkali memiliki fantasi kebesaran tentang kekuasaan, kesuksesan, dan kecemerlangan yang tak terbatas. Oh gitu. 2. Kurangnya empati yang jelas. Saat ia bicara tentang orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak seberuntung dirinya ya, ia menunjukkan kurangnya empati yang signifikan. Ia terlihat tidak peduli dengan kesulitan atau perasaan orang lain. Ia bahkan cenderung meremehkan mereka yang tidak mencapai standar kesuksesannya. Waduh. Ini bukan gue yang ngomong ya teman-teman. Ini Gemini ya, bukan gue ya. Dia merasa berhak atau entitled ya. Ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia pantas mendapatkan perlakuan istimewa dan semua yang ia inginkan. Ia merasa dunia berhutang kepadanya dan ia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Perasaan berhak yang ekstrem ini adalah inti dari NPD dan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol. Waduh. 4. Perilaku yang merendahkan dan mengeksploitasi ya. Dalam video ini terlihat ia mengeksploitasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuannya. Emang iya? Gue sendiri tidak ngeh ya. Coba. Ia berbicara tentang memanfaatkan orang-orang yang ia anggap bodoh atau rendah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini adalah pola perilaku yang sangat umum pada individu dengan NPD yang seringkali tidak ragu untuk menggunakan orang lain demi keuntungan pribadinya. Oh gitu ya? Gue sih tidak menangkap itu di video ya. Apakah begitu teman-teman? Coba teman-teman ya nanti ya dianalisa lagi ya. Kesimpulan. Berdasarkan analisis dari dua video, orang ini menunjukkan pola perilaku yang konsisten dengan ciri-ciri NPD ya. Meskipun penting untuk diingat teman-teman ya, bahwa hanya profesional kesehatan mental yang dapat memberikan diagnosis resmi ya. Perilaku yang ditampilkan seperti fantasi kebesaran, kurangnya empati, perasaan berhak yang kuat, dan eksploitasi sangat mengindikasikan kemungkinan NPD. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menunjukkan pola perilaku seperti ini, mencari evaluasi dari psikolog atau psikiater adalah langkah yang bijaksana. Ya, gue kenal ya si menteri baru ini ya. Gue barusan kenal soalnya ya. Dan teman-teman, coba deh. Teman-teman yang mungkin lu orang yang paham ya, mungkin lu psikolog atau lu punya saudara psikolog atau keluarga psikolog atau lu psikiater atau lu punya teman psikiater, saudara psikiater, coba deh kasih lihat videonya beliau ini, coba dianalisa. Ya, apakah dia memiliki ciri-ciri seorang NPD ya atau narcissistic personality disorder? Kalau sampai benar teman-teman ya, we are fucked. Satu negara bisa dikacau balaukan oleh satu orang menteri. Lebih baik Prabowo reshuffle aja lah ya. Ganti lagi lah ya. Mending Sri Mulyani lagi lah. Udah, Sri Mulyani aja lah. Aduh, ngapain orang seperti ini? Udahlah, Sri Mulyani aja lah, balik lagi ya. Saya setuju, teman-teman bisa bayangkan, jika benar Purbaya mengalami gangguan jiwa NPD ini berbahaya, karena dia memimpin salah satu kementerian paling vital, yaitu Kementerian Keuangan. Sepertinya Pak Prabowo harus kembali mengevaluasi Purbaya, karena jika benar yang dipertaruhkan adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Salam kontra narasi.